Shalom pemirsa, inilah acara Zona Mujizat. Seperti biasa ya, Zona Mujizat pasti menampilkan mujizat-mujizat yang wow, yang secara manusia pasti tidak bisa, tidak mungkin, tapi bersama Tuhan, apapun yang kita tidak mampu, dimampukan, apapun yang tidak mungkin, dijadikan mungkin. Namun saya spesial hari ini mengalami banyak mujizat. Siapakah dia? Yuk kita. Shalom. Shalom. Ibu Inawati, betul ya? Betul. Mujizatnya apa aja nih Bu? Tapi gini deh, saya mau pengen tahu dulu. Bu Ina tuh udah dari kecil Ya, ikut Tuhan. dari SD. Dari SD. Pastinya kelas 4. Kelas 4 Ya. Berarti sekolah minggu dong. Iya. Di sini juga di gedung keluarga Allah juga. Kan. Oh ya, oke. Terus setelah ikut Tuhan Yesus dengan apa? Benar-benar itu gimana? Mujizat pertama apa? Mujizat pertama yang pastinya ada damai sejahtera. Ada damai sejahtera. Ya, saya anak bungsu dari 12 bersaudara. Bungsu. Ya, Bungsu itu anak terakhir. Anak terakhir. Itu 12 bersaudara. Ya. Sudah Kristen semua waktu itu. Waktu itu KTP sudah Kristen, KTP-nya KTP. aja. Tapi nggak pada pernah ke Tapi gereja. masih campur-campur. Masih campur-campur, oke. Seperti Setelah itu. diproses Setelah Tuhan. dibentuk Tuhan, setelah ikut sungguh-sungguh ikut Hmm. Tuhan, dan waktu itu kakak saya ikut KKR ya, KKR. Itu kan waktu itu kan gerakan turun to blessing. Nah itu KKR itu apa ya, saya cuma datang, namanya masih SD, kita belum dengar apa-apa, ada bahasa roh ya cuman kayak apa toh, penyembahan itu apa toh ya, soalnya saya cuma datang, duduk, diam, dah gitu aja ngikutin. Tapi di situ enggak pernah sia-sia. Akhirnya saya juga yang duduk enggak mau dengar apa-apa pun dilawat, dan akhirnya ada pemulihan demi pemulihan. Yang tadi saya orangnya keras, Tuhan lembutkan. Yang tadinya minder, Tuhan buat percaya diri. Yang tadinya saya juga berontak ke orang tua, akhirnya bisa mau taat gitu. Dan akhirnya pun pemulihan demi pemulihan terjadi. Saya ikut Komsel itu awal itu di SMP rumah dipakai buat Komsel buat kakak saya. Saya ya bisanya cuma nyediain tempat tiker, air putih gitu aja. Saya enggak nyanyi juga enggak bisa, doa juga belum bisa. Jadi waktu itu rumah dipakai Komsel, Iya, kelompok dipakai sel, kelompok sel ya waktu itu. Jadi tapi semua mendukung ya. Awalnya orang tua ya iyanya cuman ya di mulut, tapi dalam hati masih sebetulnya belum. Tapi setelah lihat perubahan anaknya yang sungguh-sungguh ikut Tuhan, akhirnya kok nurut, kok tambah baik, tambah gini, akhirnya orang tua juga mengizinkan dan bahkan mensupport, dan akhirnya dia juga tertarik untuk ikut ibadah sungguh-sungguh di GPIK. Seperti Ini itu. kayak ini ya ceritanya yang Alkitabiah yang sering diceritakan Esther Obaja itu, rumahnya Markus untuk Komsel, akhirnya sia-sia. Seluruh rumah diubahkan ya. Betul. Jadi dan saudara-saudara jangan pelit kalau rumahnya untuk Komsel itu, karena memang benar-benar jangan dianggap remeh, sepele, karena itu Tuhan hadir ya di situ ya. Pembentukan itu datangnya dari Tuhan sendiri. Tuhan ubahkan semuanya 180 derajat. Seperti itu. 180 derajat. Iya, enggak setengah-setengah. Jangan balik lagi. Iya, 360 balik lagi. Iya, betul. Oke. Nah, dari situ akhirnya pemulihan keluarga terjadi. Dari itu rumah dibuat Komsel itu berarti tiap minggu gitu atau gimana? Iya, dulu waktu itu setiap Sabtu. Setiap Sabtu Ya itu banyak pengorbanan ya. Dulu waktu itu kan masih sekolah, teman-teman banyak ngajaknya Sabtu bulan kayak gitu. Kita aku tempatku mau pakai Komsel gitu. Cari Tuhan, ya jujur teman pada ini kok sok suci kayak gitu ya. Kadang teman jadi agak gimana gitu, tapi puji Tuhan saya tetap menomorsatukan Tuhan, dan hasilnya tidak pernah sia-sia. Jadi akhirnya Ibu Ina ini dari kecil sekolah minggu, kemudian jadi anak pemberontak, akhirnya diubah Tuhan, rumah dibuat Komsel. Akhirnya juga jadi ngajar sekolah minggu waktu itu SMP ya. Saya SMP sudah ngajar sekolah minggu. Oh, udah pelayanan sekolah minggu. Di sini juga ada loh pelayanan sekolah minggu ya kalau mau sekarang. Berarti udah jadi guru sekolah minggu. Iya, dulu SMP. Kemudian
SMP, SMP. kemudian mahasiswa sudah mulai jadi KKS waktu KKS. itu kuliah di Mm-mm. Jogja, saya buka di kos saya dan anggotanya juga sekarang mayoritas saya bawa ke di Sini Solo juga. ya, yang asli Nah, Solo. terus ketemu jodoh gimana nih ketemu jodoh? Ketemu jodoh itu di Komsel. Komsel. Awalnya biasa-biasa saja seperti itu. Tahunya itu jodohnya tahu nggak? Tahunya Apakah Tuhan kasih Nggak. kode atau gimana? kakak saya waktu itu Hah? kakak saya Mbak Wis kamu mbak itu gitu. Oh. Tapi kita sama-sama waktu itu ada pandangan yang lain juga. Kalau waktu itu waktu itu suami saya juga sudah ada pandangan, saya pun juga ada pandangan seperti itu. Nah, berjalan dalam waktunya pernikahan pasti ada banyak tantangan. banyak tantangan. Nah, itu kalau ngadepi tantangan gimana? Saya datangnya pertama kali pasti di Pondok Daud. Pondok Daud. Iya, waktu itu kan Pondok Daud awal-awal ya. Awal-awal itu saya kayak minum pil itu loh, pagi siang sore malam tuh masih saya delosor di situ. Iya, di Pondok Daud, kadang di KKS saya kan Komsel. Di Komsel itu saya sangat-sangat disupport oleh KKS saya. Dan bukan kebetulan KKS saya juga departemen doa ya, koordinator doa puasa Ibu Maria Yusuf Budi, itu beliau sangat-sangat berjasa buat saya dari yang tadinya saya menentukan pilihan untuk pasangan hidup sampai sekarang. Sampai saya sudah punya anak 2, anak saya sudah SMA. Termasuk yang ngomong mbok kowe sama kuwi aja. Gimana? Beliau kah? Gimana? Yang ngomong mbok wis kowe sama itu aja. Iya, salah satunya. Iya, karena beliau tetangganya waktu itu calon suami saya itu, jadi tahu gitu loh, orangnya baik, dia bilang gitu, dan banyak yang support, kamu itu aja gitu, cocok gitu. Emang Nah, jalan terus Tuhan. Berjalannya waktu itu katanya suami itu sudah punya usaha. Iya, Tempat usaha. 2003 beliau sudah ada usaha toko bangunan ya. Saya ketemunya 2004. Saya waktu itu sudah lulus sudah ketemu. Waktu itu ketemu dan akhirnya belum ada lamaran, belum ada tanda-tanda sih, makanya saya kerja ikut orang seperti itu, kerja di luar, dan akhirnya pun suami bilang, yaudah kamu ini bantu saya aja seperti itu. Katanya itu mau bangkrut atau gimana? Ya, mau tutup. Karena modalnya habis. Malam itu sampai mau tutup. Sempat waktu itu juga ini saya tak banding setir aja ya. Kayaknya ini buka toko bangunan cuman waktu itu sehari itu laku cuman waktu 1 kilo. Waktu itu zaman itu 7.000 buat makan enggak kurang, buat apalagi gaji karyawan juga enggak bisa, buat makan sendiri aja kurang gitu. Dan setiap hari berjalan pendapatannya juga minim terus gitu. Terus waktu itu kan bukan kebetulan dia cerita sharing ke saya, dan bukan kebetulan saya juga ngomong, saya tanya kamu sudah perpuluhan belum waktu itu, saya tembak gitu. Terus dia bilang belum, wong bayar utang wis reneng. Mau bayar utang wis reneng kok piye gini kan pakai logika ya, suami apalagi cowok ya, logika. Wis ra mungkin iso gini. Tapi saya dari kecil kebiasaan mengandalkan berharap sama Tuhan, dan buktinya Tuhan mampukan kayak gitu. Saya bilang biasa perpuluhan, sudah biasa dari saya kecil. sekolah ya. Waktu saya sungguh-sungguh sama Tuhan, Pak Baca kan sering menyampaikan perpuluhan tuh dari kecil kayak gitu. Dari sangu orang tua saya sisakan untuk perpuluhan kayak gitu. Akhirnya calon suami waktu itu calon suami oke. Maksudnya perpuluhan, ya wis aku tak nurut, tak coba nih, dia bilang gitu. Tak coba nih, dan waktu itu suami saya juga sudah ngelotok Alkitab ya. Dia memang seneng baca, seneng belajar kayak gitu. Dan akhirnya pun juga di dalam firman dia nurut gitu. Di dalam ayat itu kan ada perpuluhan, kan memang benar gitu loh. Terus akhirnya dia mau taat, dan enggak pernah sia-sia. Betul, memang Tuhan enggak pernah mempermalukan anak-anaknya. Saat kita mau taat, itu berkat gitu. Kemudian dibukakan. Terus itu tahu tempatnya juga tadinya kan orang ngira tempat saya itu kan modelnya kecil, tokonya tuh mukanya kecil, sedangkan sebelah itu kan besar. Dikirain itu gudangnya sebelah. Jadi orang tuh enggak tahu kalau saya tuh buka ini toko gitu, kan gelap kayak gitu. Padahal ya perasaan ya
barang sudah dipenuhi kayak gitu. Tapi orang melihat nggak pernah kelihatan kayak gitu. Terus akhirnya kakek saya bilang, "Oh, ditahirke," gitu. Ditahirke, ya udah kita nurut aja, kita tahirkan kan enggak pernah sia-sia, namanya doa itu pasti ada kuasanya. Setelah ada doa-doa pentahiran, puji Tuhan yang tadinya karyawan saya sering dilihati, sering diganggu, akhirnya sudah nggak ada. Dan belakang saya itu sebetulnya itu ada distributor besi yang besar gitu. Orang yang tadinya mau ke sana tuh akhirnya berhenti di tempat saya. Jadi dia nggak tahu, dia ngomong, "Aku iso neng kene toh." Dia bilang gitu. Tadinya aku mau di sana, kayak Tuhan tuh tuntun gitu loh. Roh Kudus tuh tuntun. Saya bilang, "Wah, itu memang malaikatnya ngawe-ngawe." Iya, malaikatnya ngawe-ngawe pingin. Akhirnya pun saya diberkati dan akhirnya pun bisa yang tadinya pacaran kita akhirnya mau ke resmi ya. Akhirnya suami bisa, waktu itu calon suami bisa DP rumah untuk yang saya tinggali sampai sekarang ini. Jadi masih tokonya masih seperti yang tokonya yang dulu gitu, iya, masih ya. Puji Tapi Tuhan sudah masih berkembang. bahkan dari perpuluhan kemudian ditahirkan dan juga janji iman. Akhirnya Tuhan ubahkan segalanya. Terus akhirnya naik terus omset sampai akhirnya pun juga ada tantangannya lagi. Tantangan pasti ada, kena pemborong. Waktu itu rumah satu hilang, belum bayar. Nah, kan kita juga kena tipu. Akhirnya namanya belajar ya. Seneng-senengi itu kena tipu ya, akhirnya nonton lagi Pondok Daud lagi. Tapi puji Tuhan saya setia banyak diberkati di Pondok Daud. Akhirnya pun juga saya pelayanan di Pondok Daud sampai sekarang. Berarti sudah lama ya pelayanan Pondok Daud. Iya, sudah lama. Dari pertama kali Pondok Daud. Hari Kamis jam 8 pagi. Saya juga melayani doa puasa karena saya juga banyak diberkati di ibadah doa puasa. Saya juga pelayanan di Komsel seperti itu, di Mujizat setiap hari Senin itu juga saya ikut doa. Pokoknya apapun yang Tuhan perintahkan kalau kita lakuin ya, ayo nak melayani. Ayo nak perpuluhan. Ayo nak janji iman. Itu pasti Tuhan yang untung dari kita sendiri sebetulnya. Kemudian apa tadi yang sudah ditipu mau jual rumah, jual tanah katanya ya. Terus nggak jadi itu gimana itu ceritanya? Itu mujizat juga itu. Saya juga nggak tahu. Memang cara Tuhan itu ajaib. Waktu itu juga waktu saya kena tipu kan banyak debt collector datang ke rumah. Kan kita juga enggak bisa bayar kan. Lawang memang saya ketipu, gimana cara bayar? Biasanya kalau ada pemborong bayar kita baru bisa bayar ke supplier-supplier yang mensuplai barang ke saya. Akhirnya pun saya juga tidak dipercaya oleh supplier-supplier itu, sampai saya nangis-nangis. Terus saya lari ke Pak Ubaja juga sempat minta tolong didoakan. Beliau cuma ngomong, ampuni orang itu, berkati orang itu. Enggak bisa Pak, saya bilang gitu. Enggak bisa, wong saya kepepet tok, maksudnya minggu bayar utangnya enggak ada, saya dionek-onek ke orang kayak gitu. Mau jualan apa kan enggak bisa kan. Terus pokoknya ayo tetap ampuni, berkati. Nanti bisa dua kemungkinan. Satu, orang itu juga diberkati. Kalau yang kemungkinan yang kedua, orang itu misalnya tidak layak diberkati, kamu akan diberkati lebih-lebih lagi gitu. Terus pokoknya pokoknya intinya kamu jangan kecewa, jangan mengutuki orang itu. Nanti takutnya orangnya tidak layak dikutuki akan mantul ke kita kan, kita juga rugi kan. Berkati aja, nanti orangnya tidak layak kamu berkati, kamu sudah diberkati, orang itu tidak layak, kamu akan diberkati double lagi kayak gitu. Saya praktek waktu itu susah. Saya didoakan beliau dan kakak saya juga tidak kurang-kurangnya mendoakan, mensupport teman-teman Komsel, mensupport. Puji Tuhan. Punya teman-teman Komsel tuh gitu ya. Itu sangat-sangat mensupport. Iya, betul. Ya. Saya sampai yang belum ikut Komsel. Ya. Akhirnya pernah sia-sia. Bisa mengampuni. Bisa, bersama pertolongan Roh Kudus ya tentunya. Secara daging saya tidak bisa. Secara tidak bisa, wong istilahnya dihapusi ya. Kita juga sih seperti ini, tujuannya tadinya nggak bantu malah kena tipu kayak gitu. Jadi akhirnya tanahnya jadi kejual. Ya gini, awalnya waktu saya diberkati kita bisa beli tanah kan. Waktu itu tanah, akhirnya pun kita ya wis lah, kita jual aset aja untuk membayar utang-utang supplier kayak gitu. Terus kita panggil ini hamba Tuhan kan, yaitu kakak saya. Kakak saya mentahirkan, doakan tanah itu, dia dapatnya kok tanah kira dijual non. Tidak, Tuhan tidak ngizin kamu jual. Saya ketawa, wong aku butuh duit kok sopo sing membayari utang saya kalau saya ndak jual aset kayak gitu. Ndak non, Tuhan akan beri kamu lebih lagi.
selain tanah ini, dan tanah ini tidak dijual dan kamu akan dapat lagi. Saya ketawa, jujur saya dalam hati ketawa, malah ngejak gojekan kayak gitu. Nggak mungkin cara Apa manusia yo itu gitu mustahil, ya. mustahil banget. Tapi kembali lagi ya, memang bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Wis tonon, kowe percaya nanti lah apa namanya, pasti kamu akan diberkati lebih lagi dan kamu akan mendapat ini. Setelah kan kembali lagi ya, semua nubuatan kita juga uji kan, dan akhirnya pun benar. Dan Jadi tanah itu nggak laku. tanah itu enggak laku. Terus waktu itu saya juga kebetulan ketemu sama Pak Sam. Ketemu Pak Sam, saya juga minta tolong didoakan. Wis tonon itu kasih ono tulis ono dijual. Nek memang Tuhan ngizinkan dijual, mbok kasih harga berapapun akan laku. Tapi kalau Tuhan enggak ngizinkan itu dijual, mbok kasih harga murah enggak payu. Bener, waktu itu saya tadinya kasih harga segini, saya turunkan tuh enggak laku. Memang ya memang Tuhan tidak izinkan dijual. Saya kasih harga murah nggak laku. Dan puji Tuhan, Tuhan pulihkan ya sedikit demi sedikit. Caranya Tuhan tuh ajaib. Nggak taunya toko semakin diberkati, banyak pembeli, pemborong-pemborong tunai Tuhan kirimkan, dan akhirnya pun juga lama saya bisa bayar utang-utang yang jadi tanggung jawab saya oleh kasih karunia, oleh pertolongan Tuhan. Saya dimampukan dengan pertolongan yang ajaib. Akhirnya pun usaha suami saya tidak, yang tadinya mau tutup tidak jadi tutup, tapi tambah sekarang merambat ke properti. Semua dari Tuhan, untuk Tuhan dan semua untuk kemuliaan Tuhan. Jadi akhirnya Tuhan tolong tanpa harus menjual rumah tanah itu ya. Awalnya ya seperti itu, tanpa itu. Apa yang Ibu Ina lakukan itu apa? Doa saya atau cuma gimana doa atau apa ya, gitu, saya lakukan sama suami itu ya, apa kita ya? sehati, yang penting kita sama suami istri, kita tidak boleh saling menyalahkan. Kadang kan jujur ya, kadang kita wis dikandani, kadang kan ada seperti itu. Tapi terus kakak saya mengingatkan jangan saling menyalahkan, tapi saling sehati. Wong namanya suami itu waktu down butuh disupport, jangan disalahkan ya. Kita support, doa terus. Saya doa setiap hari, kita lakukan mesbah doa keluarga, suami istri gandeng tangan. Ya itu sih, setelah kita sehati, berkat itu pasti turun ya. Yang penting jangan buka celah kayak gitu. Dan jangan saling itu tadi ya, saling menyalahkan ya. Lebih baik saling mensupport ya, saling mensupport ya. Sehingga berkat-berkat itu dicurahkan dengan cara yang ajaib. Dengan cara yang ajaib, nggak masuk akal. Iya, nggak masuk akal. Kayak mimpi. Misalnya apa? Misalnya apa? Kasih contoh satu aja. Yang sekarang dialami atau yang lalu? Yang pertolongan Tuhan itu. Kok tiba-tiba bisa bayar hutang tanpa harus ya itu tadi Tuhan kirimkan pembeli pemborong yang belinya langsung banyak kayak gitu. Yang tadinya loh ini gue bayar utang iso ya gitu. Loh bisa ya. Seperti itu. Seperti itu ya. Dan saya juga diingatkan sama Pak Baja, sama beliau juga minta doa restu dari orang tua. Penting kayak kita kalau minta doa berkat dari orang tua, itu saya lakukan. Sebelumnya gimana? Sebelumnya nggak pernah. Sebelum, maksudnya doa dari orang tua. Oh ya pernah sih, cuman kan kalau kita dalam pergumulan didoakan otoritas itu lebih waktu itu seperti itu. Bukan, saya dapat pelajaran banyak ini ya. Doa orang tua penting. Ya. Doa KKS. Ya, doa KKS. Otoritas ya. Otoritas itu gembala sidang. Ya. Itu otoritas semua. Dan itu bisa keluarga rohani juga penting juga. Kita juga tidak boleh meremehkan, kelihatannya cuma gitu. Kelihatannya cuma datang, tapi itu juga mensupport kita di dalam doa, itu betul. Yang kelihatannya tidak kerja apa-apa, tapi dia bilang saya doakan terus Bu, doakan terus. Dengan puji Tuhan lewat doa-doa teman-teman komsel, anak-anak komsel juga luar biasa, saling support. Itu ya yang bisa kita melewati badai demi badai. Dan puji Tuhan hasilnya juga anak saya sekarang juga jadi KKS. Itu. Sekarang tetap ya KKS. Oke, waktunya sudah tidak memungkinkan. Apa pesan buat pemirsa apa? Yang mungkin masih dalam pergumulan, masih menghadapi banyak hal. Ya, Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan. Itu sering saya
ini ya, waktu kita menghadapi berkat, ucapan syukur itu bisa. Tapi di saat kita terpuruk itu mengucap syukur itu memang nggak mudah. Tapi kita belajar mengucap syukur dalam segala hal. Di saat kita mengucap syukur ada mujizat, itu betul saya lakukan seperti itu. Kita mengucap syukur, dan dengan mengucap syukur itu kayak kita apa ya istilahnya, tidak merenungi nasib ya, tapi tambah semangat dan akhirnya pun itu tadi Tuhan disenangkan, dan akhirnya pun juga mujizat demi mujizat pasti terjadi. Seperti itu. Terima kasih Ibu Ina sudah kasih, berbagi apa ya, mujizat yang luar biasa ya. Spektakuler. Masuk zonanya Tuhan berarti siap masuk ke zona mujizatnya. Amin. Pemirsa, sampai di sini ya acara Zona Mujizat. Kita sudah banyak belajar hal ya, tetap melayani Tuhan, tetap minta dukungan dengan orang tua, dengan teman-teman, itu bisa jadi juga dengan keluarga ya tentunya. Itu menjadi satu kekuatan yang luar biasa sehingga kita mendapatkan mujizat demi mujizat. Yang tidak mampu dimampukan, Amin. yang tidak bisa dimampukan juga. Pesan saya satu, jangan lupa kalau punya masalah seberat apapun, tetap datang ke Tuhan, tetap datang ke rumah Tuhan. Cari teman-teman yang bisa menguatkan, jangan cari teman-teman yang bisa mengedownkan salahmu atau apa gitu ya. Tapi cari teman-teman yang itu benar-benar bisa menguatkan kita, sehingga kita tetap di jalurnya Tuhan, kita tetap bisa mengucap syukur, mujizat demi mujizat pasti dialami. Sampai di sini acara Zona Mujizat, kita ketemu lagi minggu depan dengan narasumber yang lebih lebih mujizatnya lebih hebat. Yang pasti Tuhan itu Tuhan yang dahsyat. Tuhan Yesus memberkati.